yang berfungsi untuk mengendalikan sistem jantung. Sistem kelistrikan jantung maksud saya. Ya, masih ingat apa tiga bagian utama yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kelistrikan jantung? Ayo. Jadi yang mengendalikan maksudnya di sini gini. Kita ketahui bahwa kalau berbicara terkait dengan sistem kelistrikan, ya sistem kelistrikan di tubuh manusia, yang berfungsi pengendali utama itu kan kita tahu bahwa ada pengendalinya yaitu sistem saraf, ya kan? Sistem kelistrikan di tubuh kita kan utama itu adalah sistem saraf ya. Melalui apa mekanisme saraf mengendalikan atau menghasilkan listrik? Melalui mekanisme apa? Potensial aksi. Oke, betul sekali. Melalui mekanisme potensial aksi, kita mengetahui ada sistem kelistrikan di tubuh kita. Nah, jadi pusat listrik di kita itu adalah saraf. Tetapi, Tuhan itu menciptakan ciri khas untuk organ tertentu di tubuh kita, di mana organ ini itu memiliki fungsi yang sangat vital juga di dalam tubuh kita, yaitu adalah jantung. Jantung adalah merupakan salah satu bagian organ di tubuh kita yang diberikan spesial oleh Tuhan. Dia memiliki kondisi jantung sendiri. Kondisi listrik sendiri. Konduksi listrik maksud ini adalah jantung itu bisa menghasilkan sistem kelistrikannya sendiri. Meskipun memang bahwa tetap ada pemacuan dari sistem saraf, tetapi pengendali utama dalam sistem kelistrikan itu tidak berkaitan utamanya dengan saraf saja, tetapi dia bisa menghasilkan sistem kelistrikan. Nah, pengendali sistem kelistrikan di jantung itu kita mengenal ada 3 bagian. Apa itu 3 bagiannya? Ini saya merecall dulu ya. Kita recall dulu patofisiologi dan Anfisman. Apa? 3 kelistrikan utama. Silakan Ika. Node itu Pak, sama node sama serat Purkinje. Apa tadi? Diperjelas Ika pelan-pelan. Apa? Suara saya terdengar jelas atau putus-putus? Jelas Cek. Pak. Jelas ya. Oke. Tadi saya menangkap Ika menyebutkan adalah SA node, AV node, dan juga serat Purkinje. Yang lain sepakat? Sepakat, Pak. Oke, betul sekali. Sistem kelistrikan di tubuh kita itu ada 3 bagian utama di dalam sistem kita. Ada yang dinamakan dengan SA node, ada dengan AV node, dan juga ada serat Purkinje. Ketiga ini adalah pengendali dari sistem kelistrikan di jantung. Di mana yang berperan pertama kali untuk sistem kelistrikan jantung itu dinamakan dengan istilah SA node. SA node ini adalah merupakan bagian yang pengendali utama. Ya, SA node ini. Kemudian baru AV node, kemudian terakhir serat Purkinje. Masih ingat bagaimana sistem kelistrikan ini berjalan dari terbentuk sampai di terakhir? Secara umum, in general saja, tidak perlu spesifik. Sistem kelistrikan kita. Ayo, ada yang bisa jawab? Nggak ada satupun yang bisa. Sistem kelistrikan, maksudnya listrik ini berasalnya dari mana dulu nih? Di bagian jantung, kemudian nanti menuju kemana, sampai bermuara di mana gitu. Ada yang tahu? Ya, ditunjuk lah. Oke, silakan, Diva. Jadi itu yang pertama kan ada kelistrikan dari SA node. Nanti kalau misalnya dari SA node itu nanti itu lewat jalur jalur internal pathway. Nah, nanti kalau misalnya udah nyampe jalur itu nanti dia akan menuju ke dalam AV node. Nah, di dalam AV node itu nanti dia itu akan menuju ke bundle His. Nanti di bundle His itu nanti dia akan menuju ke right bundle branch sama yang left bundle branch. Terus baru ke serat Purkinje. Oke, bagus sekali, Diva. Ya, nah kalau dilihat yang sudah dijelaskan Diva itu adalah secara umum bagaimana sistem kelistrikan itu berjalan di tubuh kita. Betul sekali. Sistem kelistrikan di tubuh kita, di jantung terutama dalam hal ini, diawali dengan adanya pacuan pada SA node. Ya, SA node ini itu adalah merupakan bagian pengendali pertama kali di dalam jantung kita. Dan SA ini itu disebut juga sebagai istilahnya adalah pencetus listrik pertama, bisa dikatakan dengan istilah pacemaker. Ya, jadi dia sebagai pacemakernya, penghasil listrik utama. Oke, dan letaknya di mana? SA node ini itu terletak pada daerah atrium kanan. Ya, posisinya harus jelas, atrium kanan. Oke, jadi listrik pertama itu berada pada
SA node dan itu terdapat pada atrium kanan. Dan untuk SA node ini itu memiliki kecepatan potensial aksinya, itu kecepatan berjalan listriknya ya. Kecepatan listriknya itu berjalan di kisaran 60 sampai 100 kali per menit. Sehingga bisa dikatakan bahwa kecepatan dari SA node ini dalam potensial aksi itu memiliki konduksi listrik yang cepat. Ya, di bagian pertama. Itu mengapa tidak heran kalau kalian yang belajar patologi dulu melihat bahwa berapa sih normalnya nadi? Masih ingat kan nadi? Normal nadi itu kan dari denyut jantung ya. Berapa normalnya? Normalnya adalah 60 sampai 100 kali per menit. Kenapa 60 sampai 100 kali per menit? Itu didasari pada kecepatan dari SA node. Sampai sini paham? Paham ya? Nah, SA node ini adalah merupakan puncak pertama. Kemudian nanti dari SA node ini, ya, listrik akan diteruskan. Nih, ya, listrik nanti akan diteruskan ke sini ke bagian AV node, di mana dia akan melewati internodal. Di dalam intranodal ini, internodal ada 3 bagian internodal, ada 3 cabang ya. Ada bagian arteriol, ada lateriol, dan juga ada posterior. Jadi ada 3 bagian. Oke, kemudian menuju ke AV node. Selain dari sini, dari SA node menuju ke AV node, SA node juga dalam waktu bersamaan sebelum menuju ke AV node, dia juga akan bersama mengirimkan listrik menuju ke bagian atrium kiri. Jadi ada dua bagian. Yang satu dia menuju intranodal tadi untuk ke AV, dan yang satunya adalah dia menuju ke atrium. Ya. Oke. Seperti itu. Jadinya di bagian AV node tadi. Sampai sini paham? Nah, jadi untuk listrik di bagian AV node ini, sistem kelistrikannya juga ini cuma yang cepat. Tapi dia masih lebih lambat dibandingkan dengan SA node, di mana kecepatan dari AV node ini itu di kisaran 40 sampai 60 kali per menit. Ya. Ini untuk yang bagian AV node tadi. Kemudian listrik sampai di AV node ini kemana lagi dia? Dari AV node ini dia akan menuju ke fasciculus anterioventricular atau biasa yang disebut dengan istilah bundle of His. Ini saya agak sedikit cepat karena ini kan cuma recall ya. Kalian kan udah dapat ini di pathofisiologi ya. Nah, dia menuju ke bundle of His, di mana nanti dari bundle of His itu akan dibawa menuju ke bagian bundle of kiri, kanan, dan juga bagian kiri. Ya. Right and left. Oke. Ke bagian kiri, kanan, dan kiri. Nah, kemudian nanti sampai di bagian kanan kiri, dia akan menuju ke bagian serabut-serabut Purkinje atau Purkinje fiber. Ya. Di mana di serat Purkinje ini adalah merupakan salah satu konduksi yang ketiga. Dengan kecepatannya itu lebih lambat lagi, yaitu 20 sampai 40 kali per menit. Ya, itu kecepatan potensial aksinya ya. Bisa dikatakan juga dia kecepatan yang lambat. Oke. Nah, untuk AV node-nya ini, SA node-nya ini itu nanti akan disebut juga sebagai irama ventrikel. Jadi irama ventrikel itu atau denyut pada bagian ventrikel itu dikendalikan oleh serabut Purkinje. Nanti dari serabut Purkinje dia akan menuju ke sel-sel ya, sel-sel otot jantung, listriknya tadi, sehingga nanti akan terjadi kontraksi ataupun relaksasi pada bagian otot jantung. Paham sampai sini? Ya, 3 bagian tadi dari konduksi listrik itu saling melengkapi. Saling melengkapi maksudnya apa? Jika salah satu bagian ada mengalami gangguan, maka bagian lain akan mengambil alih. Sebagai contoh adalah ketika SA node itu mengalami gangguan, ya, maka kerja dari SA node ini itu akan diambil alih oleh AV node. Begitupun sebaliknya, ketika SA node, AV node juga terganggu, maka serat Purkinje akan mengambil alih. Tetapi kemampuan dari yang pengambil alih itu tidak akan sama performanya. Maksudnya adalah SA node ini 60 sampai 100. Ketika dia mengalami gangguan, maka akan diambil alih AV node benar. Cuma AV node tidak akan mungkin sampai ke 100. Dia hanya maksimal sampai di 60 tadi. Paham sampai sini? Itu mengapa jantung itu kalau seandainya kita lihat bahwa saya berlari, saya panik dan semacamnya, kok jantung saya tidak tiba-tiba berhenti ya, seperti itu. Kok masih bisa berdenyut ya? Karena tadi ada 3 mekanisme utama. Kalau seandainya salah satu bagian tiba-tiba mengalami istilahnya kalau dalam bahasa awam korslet gitu ya, korslet kemudian tiba-tiba dia listriknya mati, bahasa sederhananya, oke, maka bagian yang lain akan mengambil alih. Begitu besar sedetail itu bagian jantung yang diciptakan Tuhan untuk kita, bahwa
organ yang sangat vital tadi itu tidak hanya dilengkapi dengan perlengkapan yang sangat sederhana, tetapi kompleks juga. Ya, bayangkan saja kalau kita tiba-tiba lari terus jatuh, agak goyang tuh SA node, berhenti jantung. Apakah kita akan langsung mati? Tentu tidak, karena ketika SA node itu ada gangguan, maka AV-nya yang akan ambil alih. Tapi sistem pengambil alihnya ini nggak selamanya ya, hanya sesaat saja. Ketika ada salah satu bagian yang mengalami gangguan. Ketika ketiga-tiga bagian ini mengalami gangguan, barulah dinamakan dengan istilah gagal jantung, serangan jantung, gitu ya. Karena kondisinya dari ketiga bagian konduksi tadi itu mengalami gangguan. Paham sampai sini? Ya. Nah, coba kita detailkan terkait dengan bagaimana pergerakan dari sistem kelistrikan tadi. Kalau kita lihat lebih detail, kalau tadi kan berpatokan kepada sistem listriknya ya. Sekarang coba kita lihat, apa sih kaitan dari sistem listrik tersebut kepada fisiologis dari jantung, terutama pada bagian otot jantung, karena konduksi listrik ini nanti mekanisme aksinya itu adalah menyebabkan aksi pada jantung. Ototnya ya. Nah, coba kita lihat di bagian pertama. Di bagian pertama tadi kan dikatakan, listrik itu berasal dari mana sih pertama kali? Oh, ternyata kalau kita lihat listrik itu pertama kali berasal dari SA node, gitu kan tadi? Benar bahwa dikatakan sebentar. Oke, benar dikatakan bahwa SA node ini sebagai pencetus utama, ya, pertama maksud saya. Tetapi tetap akan ada kaitan dari sistem saraf dalam hal ini melalui saraf otonom ya, simpatis, itu tetap ada pacuan yang diberikan dari saraf sehingga nanti SA node bangkit kemudian menghasilkan listrik sendiri. Gitu ya. Intinya tetap ada kaitan saraf. Cuma kita meng-cut dulu bagian saraf tadi. Kita fokuskan. Oke, sebentar. Oke, mohon maaf sebelumnya. Ya, ada panggilan negara. Kita lanjut. Nah, ini sistem kelistrikan tadi. Begini, di farmakoterapi memang kita akan mempelajari terkait dengan bagaimana regimen obat yang digunakan untuk penyakit tertentu. Tapi yang akan saya lakukan ke kalian pendekatannya sedikit berbeda. Kita perkuat di bagian dasarnya terlebih dahulu, sehingga di farmakoterapinya nanti kalian tidak menghafal. Karena farmakoterapi itu adalah ilmu terapan. Ilmu terapan itu nggak bisa hafalan saja modalnya. Tetapi bagaimana cara kalian menganalisis dengan cepat. Nah, kunci yang saya ajarkan ke kalian nanti itu adalah bagaimana cara kalian berpikir lebih kritis, lebih cepat, dan jauh lebih terarah. Karena umumnya biasanya farmakoterapi itu kalau dalam pengajaran itu kita menghafal algoritma pertamanya obat ini, obat ini, obat ini. No. Kalau menurut saya itu sedikit akan menghambat mahasiswa dalam fleksibilitas di dalam kasus. Dan itu faktanya ketika praktik di lapangan susah. Mahasiswa-mahasiswa yang terlalu teoritis di buku atau di algoritma itu biasanya susah. Nah, nanti yang akan saya jelaskan kalian adalah pendekatan dasar dulu.
Kemudian nanti kita akan naik ke atasnya sehingga kalian bisa menganalisis sendiri. Oh, masuk akal ya kenapa obatnya ini, kenapa pilihan terapi utamanya ini, kenapa gejala yang muncul ini, kenapa kita mengontrol ini. Itu semua didasari pada dasar dari patofisiologi, anatomi fisiologi manusia, dan farmakologi toksikologi. Sehingga saya harap kalian menyambungkan itu, bukan memilah satu persatu. Paham? Ya, untuk itu ketika saya tanyakan kembali kalian terkait patofisiologinya, silakan dijawab saja. Biar saya tahu ukuran kalian pengetahuan kemarin dasarnya sampai di mana. Kenapa? Sehingga saya bisa tahu nanti tariknya itu ke farmakoterapinya seperti apa. Jadi nggak usah takut-takut kalau mau menjawab, jawab saja. Gitu ya. Karena nanti di dalam farmakoterapi ini kalian akan ada kasus-kasus tiap akhir materi akan ada kasus. Studi kasus. Dan penerapannya akan ada di situ. Jadi bukan hafalan lagi. Ya. Jadi kalau saya tanya kalian tahu ini, jujur saja kalau memang tahu, jawab saja. Mau itu salah, mau tidak, jawab saja. Oke ya? Sama fokus ya, kita akan lihat nanti dari dasarnya dulu, kemudian kita tarik ke atas. Bahkan nanti kalian bisa menganalisis sendiri gejalanya pasti kayak gini. Oh nanti efeknya seperti ini, oh obatnya nanti seperti ini. Itu akan bisa kalian analisis sendiri tanpa harus membaca lebih detail lagi di bukunya. Oke? Itu ya harapan saya seperti itu. Semoga berhasil untuk di kelas ini. Oke? Coba kita lihat kembali. Kembali ya. Di awal tadi dikatakan bahwa kelistrikan itu diawali dari apa? S anode. Ya kan? S anode kemudian nanti akan mengalami potensial aksi. Kemudian kemana S anode ini? Kalau kalian lihat dalam S anode tadi, nih di bagian bawah. Terlihat ya bagian bawahnya. Ketika S anode ini sudah mulai dipacu dari listrik di saraf tadi, otonom, set masuk listriknya, S anode kepacu, kemudian dia mulai menyala gitu ibaratnya, mulai menghasilkan potensial aksi, maka akan mulai terjadi proses nih. Kalian lihat di bagian ini. Masih ingat kan gambar ini apa? PQRST. PQRST itu apa gambarannya? Potensial aksi untuk mekanisme depolarisasi, repolarisasi, hiperpolarisasi, repolarisasi. Ingat kan? Ingat ya? Oke, pelan-pelan kita coba lihat nanti. Nah, saya ulang. Ketika S node ini sudah mulai terpacu dan mulai kelistrikannya sudah mulai naik, maka dilihat dari elektrokardiogramnya atau denyut jantungnya itu sudah mulai proses naik nih, aktivasi. Ya, udah mulai proses aktivasi, mulai naik, ada proses penaikan ya. Kayak gitu. Nah, kemudian nanti sistem kelistrikan ini kemudian akan menjalar. Menjalar kemana tadi? Yang pertama, dia akan menjalar menuju ke nih intranodal tadi, menuju ke bagian avenot yang ada di sini. Tetapi di saat bersamaan, sebelum dia ke sini, dia akan juga menuju ke bagian atrium. Sebelahnya, atrium kiri. Oke. Nah, kecepatan dari S anode ini menuju ya, untuk merambat menuju ke intranodal nih, kecepatan ke sini sama kecepatan ke sininya, ke bagian atrium kiri, itu dia bisa merambat sel-sel itu dengan kecepatan 0,3 meter per sekon. Ya, kecepatan dari S anode ini ke sini dan menuju ke bagian atrium. Nih, menjalar ya. Itu dia kecepatannya adalah 0,3 meter per sekon. Di mana kecepatan S anode tadi menjalar menuju intranodal. Nih intranodal kan ada 3 ya tadi. Yang ini ada 3 kan? Set jalan dan kecepatan 0,3 meter per sekon ke sini sama ke bagian atrium kiri. Itu ya, bersamaan. Kemudian nanti kalau seandainya dia sudah menjalar ke bagian avenot menuju ke avenot, maka listrik di sini sudah akan teraktivasi semua. Semua sel-sel yang sudah dilewati oleh listrik tadi itu akan mengalami aktivasi. Oke? Dalam keadaan ini adalah keadaan di mana atrium. Ingat, kalau dia teraktivasi secara potensial aksi, sel itu mengalami depolarisasi atau polarisasi. Kalau listrik sudah aktif lewat di situ, selnya itu mengalami depolarisasi atau polarisasi. Depolarisasi ya, Pak. Betul sekali, Vita. Bagus. Ya, depolarisasi. Dia akan mengalami aktif kan? Aktif kan? Nah, kalau kalian lihat dalam bentuk EKG-nya, nih, mulai aktif nih naik set. Ada ini ya. Naik kan? Bagian ini, ya. Kenapa bisa naik? Itu karena terjadi proses depolarisasi. Oke, listrik menjalar di sini. Kenapa bisa depolarisasi? Karena ingat, ketika listrik berjalan, potensial aksi berjalan, dia melewati bagian-bagian katup-katup sel-sel tadi, maka saat listrik itu berjalan di bagian katup tadi, di saat bersamaan akan terjadi aktivasi pada kanal apa? Masih ingat? Kanal apa yang nantinya akan teraktivasi ketika potensial aksi lewat? Yang menyebabkan depolarisasi? Ayo, kanal apa? Itu bukan sih, Pak. Betul sekali, Vita. Ion natrium akan masuk ke dalam sel. Mengalami depolarisasi kan? Nih, kalau kalian lihat gambar di sebelah kanannya. Nih, natrium akan masuk. Natrium masuk kan ingat, potensial aksi didahului dengan natrium masuk,
Kalium keluar, depolarisasi kan? Ya kan? Nah, pada saat bersamaan di sini, dia merambat, natrium akan masuk ke dalam sel. Itu mengapa secara elektrokardiogram, itu dia mengalami depolarisasi. Saat seperti ini, atrium itu akan mengalami depolarisasi atau istilahnya kalau kita lihat dalam segi fisiknya dia akan mengalami kontraksi. Secara mekanisme aksi dalam darah, peredaran darah, atrium akan menekan darah menuju ke mana? Atrium kanan menuju ventrikel kanan, atrium kiri menuju ventrikel kiri. Ya kan? Dia menekan. Karena mengalami depolarisasi. Ketika depolarisasi, kontraksi berarti dia bekerja menekan. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Paham ya? Oke. Selanjutnya, dia akan berhenti di AV node. Pertanyaannya adalah, Pak, listrik itu kan merambat ya. Kok dia bisa berhenti dulu di AV node? Kenapa dia tidak langsung semuanya menuju ke ventrikel? Ventrikel kan di bawah ya. Kenapa dia harus berhenti perlahan-lahan di sini? Kemudian baru menjalar lagi. Ada yang tahu tidak kenapa? Jadi ada mekanisme tertunda. Ketika dari SA node menuju ke AV node, dia tidak akan langsung menuju ke serat Purkinje. Dia akan tertunda dulu di bagian AV node. Dengan lamanya ini, lama tundanya itu sekitar 0,16 detik. Ada waktu jeda antara AV node menuju ke serat Purkinje, dirambatkan menuju ke bundle of His dan serat Purkinje. Oke, sampai sini paham? Sebentar. Bentar ya. Wah. Ini sebentar. Ini farmacia. Ada panitia farmacia sini? Saya skip keluar ya. Teman kalian yang bertanggung jawab foto suruh cepat datangnya ke sini ke jurusan, gitu ya. Oke, saya lanjut. Siapapun farmacia di sini, ingatkan teman. Nah, berarti kan sampai di sini dia tertunda kan? Tertunda tadi ya sekitar 0,16 detik. Belum sampai menuju ke bagian sini. Dia tertunda dulu di sini, tidak langsung menjalar. Kenapa? Karena proses penundaan tadi di bagian AV node, saya jelaskan aja di sini ya, biar terlihat nih AV node. Proses penundaan tadi di sini tidak langsung menjalar, itu dikarenakan apa? Dikarenakan dibutuhkan waktu untuk atrium mengalami kontraksi seluruhnya. Jadi di bagian AV node ini itu seperti barrier, batasan, jangan langsung dirambatkan dulu ke ventrikel, ditahan dulu di situ biar atrium itu sempurna dulu mengalami kontraksi tadi. Oke, jadi dia mengalami kontraksi sempurna dulu. Oke. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah kenapa bisa tertahan kan gitu? Ya kan? Kenapa bisa tertahan di sini tertunda? Harusnya listrik kan jalan-jalan terus aja ya. Hal ini dikarenakan sel-sel otot jantung. Kita kan mengenal ada sel otot jantung itu adalah sel kontraktil dan juga sel ortorintik ya. Masih ingat kan? Pak Irfan pernah mengajar itu. 99% memang otot jantung kita terdiri dari sel kontraktil. Itu yang berfungsi untuk kontraksi ya. Sedangkan ada 1% itu yang berfungsi untuk potensial aksi. Ya, otorintik tadi. Berfungsi untuk otorintik untuk mengendalikan potensial aksi listrik. 1% itu. Oke. Nah, kalau dilihat kenapa dia bisa terhambat, hal ini dikarenakan sel-sel yang terdapat di SA node, di SA node dan AV node, SA node sampai AV node itu seratnya itu berbeda, serat fibrosanya berbeda. Jadi serat fibrosanya berbeda. Sehingga karena serat fibrosanya berbeda, dia akan terhambat dulu di sini di AV node pengendali tadi, dan juga kenapa listriknya itu tidak kemana-mana tuh, hanya menuju ke AV node saja. Karena SA node dan AV node itu seratnya berbeda dengan sel-sel lain, sehingga ketika dia datang, maka AV node itu ada fungsi pengendali tadi di pusat listriknya, di bagian sini pacemaker-nya juga, sehingga dia menahan, ya, agar jangan sampai si listriknya itu akan langsung menuju ke ventrikel, ya, perbedaan serat tadi. Oke. Sampai di sini nih, sudah selesai. Kemudian AV node tadi akan meneruskan, ya. AV node tadi akan meneruskan listrik menuju ke bagian nih, bundle of His di bawah nih, menuju ke bundle of His ya, bergerak ke bundle of His.
Nah, pergerakan bundle of fish tadi itu kan merambat perlahan-lahan ya. Pada saat ini, di posisi saat ini yang digambar ini, ketika listrik dihantarkan menuju ke bundle of fish untuk dibawa ke ventricle, di saat bersamaan SA0 sudah mulai relapse maksud saya, sudah mulai tenang dia. Kemudian listrik ini akan mulai padam dan akan menuju ke bagian AV node. Menuju ke bundle of fish untuk dibawa ke ventricle. Di sini secara fisiologis atrium akan mulai relaksasi dan ventricle akan bersiap untuk mengalami depolarisasi. Saya ulang, pada posisi ini atrium sudah mengalami repolarisasi, sedangkan bundle of si ventricle itu baru akan bersiap-siap untuk polarisasi. Kenapa baru bersiap-siap? Karena listriknya baru sampai di bundle of fish. Ventricle akan bisa berkontraksi ketika listriknya sudah sampai di serat Purkinje. Gitu ya. Ya, jadi di sini dia baru merambat, di saat bersamaan dia mulai menghantarkan, nah istrinya baru mulai berpindah tuh. Nah, kalau kalian lihat di bagian ini, oke. Di sini ada potensial aksi terjadi tapi dia mengalami penurunan nih. Lihat pergerakannya, menurun ya. Tadi baru sampai sini nih potensial aksi, kemudian di sini dia mulai mengalami penurunan. Kalau kalian lihat di atas, nih yang bagian Q-nya. Bagian Q itu adalah posisi di mana atrium mulai mengalami relaksasi dan ventricle mulai bersiap untuk mengalami depolarisasi. Sampai sini paham? Paham ya? Nah, kemudian selanjutnya apa yang terjadi? Kemudian yang selanjutnya adalah ketika listrik ini sudah mulai berjalan ke bagian ventricle, ya, kan ini berarti mulai berjalan ventricle, ini atrium mulai mengalami relaksasi kan? Kalau mulai mengalami relaksasi berarti kan natrium mau mulai keluar kan, bersiap keluar kan? Ya, karena kan kalau natrium sudah harus mulai keluar kan itu berarti dia sudah harus kembali normal lagi kan? Kan gitu. Nah, dia menjalar nih. Kemudian posisi selanjutnya kemana? Posisi selanjutnya adalah ke bagian sini. Maka di posisi ini, listrik sudah menuju ke serat Purkinje dan serat Purkinje sudah menghantarkan listrik-listrik itu menuju ke sel-sel otot yang terdapat di ventricle. Paham? Dan ketika listrik-listrik itu sampai ke bagian ventricle, maka pada saat itu juga ventricle akan mengalami depolarisasi. Itu mengapa dia naik. Kalau kalian lihat dalam bentuk EKG-nya, maka Q, R, S itu adalah posisi di mana ventricle mengalami proses depolarisasi. Pada keadaan apa itu? Keadaan yang dikatakan depolarisasi ventricle adalah keadaan di mana natrium akan masuk keseluruhan di bagian ventricle, di bagian ventricle naik ya. Nah, itu naik, kemudian dia akan mulai menarik juga kalsium untuk masuk ke dalam ventricle. Ya, jadi di sini natrium sudah masuk nih, maka mengalami kontraksi itu. Ketika mengalami kontraksi seperti ini, apa yang terjadi dengan ventricle? Ventricle akan mengalami kontraksi. Oke, ventricle akan mengalami kontraksi. Ketika ventricle mengalami kontraksi, apa yang terjadi? Darah akan kemana? Darah dari ventricle kanan akan menuju arteri pulmonalis ke paru-paru, sedangkan yang dari ventricle kiri akan menuju ke aorta. Ya kan? Paham sampai sini? Paham? Paham nggak? Paham ya? Nah, kemudian selanjutnya, sel potensial aksi pada jantung itu sedikit berbeda pada saraf. Di mana pada saraf, kalau kalian lihat, bentuknya kan seperti ini ya. Kalau saraf sama seperti ini kelihatannya. Tapi sebenarnya jantung bukan seperti ini kalau dilihat dari segi mekanisme potensial aksi. Dalam segi potensial aksi, kalau kalian lihat, jantung itu sebenarnya ada yang fase ini. Nih, di bagian sini. Coba saya ganti dulu. Nih. Ya, ini adalah untuk keadaan jantung. Khusus di jantung. Ada yang tahu ini posisi apa? Kondisi apa namanya nih? Di otot jantung? Nggak tahu? Ada yang tahu nggak? Huruf depannya P. Nggak ada yang tahu. Kondisi apa? Pleteau. Aduh. Bahaya nih. Kondisi pleteau, kondisi di mana jantung ini
Dia tidak akan langsung turun ventrikelnya, tidak akan langsung balik relaksasi. Dia akan bertahan dulu di situ. Itu namanya kondisi plateau tadi. Ya. Kondisi plateau tadi ventrikelnya ini tidak akan langsung balik lagi, tetapi dia akan lama dulu di situ. Tujuannya apa? Tujuan agar semua darah yang di ventrikel itu bisa keluar semuanya. Tapi kondisinya seperti apa? Kenapa bisa terjadi plateau tadi? Ada yang tahu? Itu dikarenakan pada saat kondisi plateau tadi, kalsium kan masuk nih ke dalam sel. Tapi di saat bersamaan kalium keluarkan harusnya itu kan ketika dia mengalami potensi aksi, depolarisasi, itu harusnya kan kalau di saraf dia langsung turun gini kan? Iya kan? Tapi kenapa ini memanjang di bagian otot jantung? Dikarenakan pada kondisi saat ini, harusnya pada saat ini kalium kan keluar nih. Di bagian sini kan kalium harusnya keluar kan untuk membuat repolarisasi ya. Kan natrium masuk, kalium harus keluar kan? Harusnya kan kalium keluar. Kalau kalium keluar berarti kan di dalam ini muatannya menjadi negatif kan dalam sel. Yang awalnya karena dia depolarisasi di plus 30, 50, tapi mau dibalikin repolarisasi kan mau dibawa ke minus 70 lagi kan. 60 sampai 70 kan. Maka kalium keluar. Tetapi di saat bersamaan ketika kalium di sini keluar, kalsium yang ada di luar sel itu ikut masuk akibat adanya gaya gradien yang mengikuti natrium yang sebelumnya masuk. Kan natrium di awal masuk ya, jadi dia ngikut-ngikut tuh mau masuk juga. Nah, jumlahnya memang benar bahwa jumlah kalium yang keluar itu lebih banyak, jauh lebih banyak dibandingkan kalsium yang masuk. Oke, tetapi kenapa dia bertahan nih? Masih bertahannya tidak turun drastis meskipun kalium lebih banyak keluar? Ada yang tahu? Kenapa dia nggak kalium keluar kan berarti lebih negatif di dalam, kan harusnya langsung turun kan? Tapi di sini posisinya tetap, padahal kalium lebih banyak keluar daripada kalsium. Kenapa dia bisa bertahan perlahan-lahan nih? Meskipun akan turun tapi perlahan-lahan. Ada yang tahu? Bioselnya nih, bahaya. Betul-betul tidak tahu? Mau gimana mau ke farter kalau dasarnya aja kayak gini? Made. Kenapa bisa dia bertahan? Gimana, Pak? Kenapa dia bisa kondisinya seperti yang tadi saya sampaikan? Kan harusnya kalium kan keluar tuh untuk membuat repolarisasi kembali kan? Kalium kalau keluar kan berarti di dalam sel lebih negatif kan? Kalau lebih negatif berarti kan potensial aksi turun kan? Betul nggak? Betul kan? Tapi pada saat ini, kalau kalian lihat di sini, kenapa dia tidak turun langsung? Kenapa dia malah memperpanjang seperti ini? Oh, ternyata keadaannya adalah dikarenakan meskipun kalium keluar sel, kalsium masuk ke dalam sel. Tetapi posisinya adalah kalium yang keluar itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan kalsium yang masuk. Tapi kenapa tetap dipertahankannya perlahan-lahan, tidak turun drastis, tetap perlahan-lahan? Kira-kira kenapa? Izin jawab ya, Pak. Karena kalsium itu nilai ionnya itu 2+, sedangkan K-nya plus. Betul, itu sederhana kan seperti itu. Ya, dikarenakan ion kalsium itu jauh lebih besar dibandingkan ion kalium. Meskipun kalium lebih banyak yang keluar, tapi kalsium lebih sedikit, tapi jumlahnya 2 kali lipat dibandingkan kalium. Makanya dia tidak turun langsung, tapi perlahan-lahan. Nah, akan ada posisi di mana kalsium itu akan terblok, tidak akan masuk lagi. Ketika gradiennya udah pas, dia akan terblok. Ketika kalsium terblok, maka kalium yang awalnya keluar, dia tinggal sendiri nih, tinggal keluar lagi nih. Sudah tidak ada lagi yang menetralisir. Jadi itu mengapa dia semakin turun. Karena pada saat ini kalsium sudah terblok di bagian sini tadi, dan kalium masih tetap keluar. Sampai sini paham? Ayolah, itu dasar banget tuh. Saya berharap itu cepat tadi ya. Oke, sampai sini? Saya mengerti? Kenapa saya suruh ulang kalian di sini? Karena kalian kalau tahu ini akan tahu obatnya. Tidak perlu belajar terlalu jauh-jauh lagi. Sebagai contoh, misalkan. Kalau saya tanyakan seperti ini. Wah, kebalik. Nih, misalkan kalau saya tanyakan seperti ini ya. Siapa tadi? Saya mau tunjuk nih. Rachel Verlina. Iya, Pak.
Oke, Russell Ferdinand, kan tadi saya sudah jelasin nih, pergerakannya kan gini ya. Kan sudah tahu berarti dari sini ke sini itu tadi kan seperti apa keadaannya. Ya, dimana dilihat dari profil EKG-nya kan seperti ini ya. Oke. Nah, kalau misalkan saya tanya seperti ini, Russell. Kalau ada pertanyaan adalah, jika nilai P-nya ini ada gangguan, kira-kira kalau ada P-nya ini ada gangguan, bagian organ mana di jantung yang mengalami gangguan? Russell? Kalau seandainya P-nya saya bilang mengalami gangguan, kira-kira bagian organ mana di jantung yang mengalami gangguan? Di apa SA node-nya Pak. Soalnya kan itu mulai impuls terjadi potensial aksi gitu. Nah, artinya adalah kalau kalian tahu ada gangguan di bagian P-nya, berarti kan di bagian SA node posisinya di mana? SA node posisinya di mana? Di atrium Pak. Nice, atrium. Gitu ya. Jadi kita bisa tahu bahwa posisinya ini bermasalah di mana, maka kita akan tahu kalau QRS, nih QRS terganggu. Berarti bagian terganggunya di bagian mana? Atrium atau ventricle? Ventricle. Nah, gitu kan? Simple seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita membaca ini? Memang benar bahwa bagian EKG tadi bukan di bagian farmasi, tapi kita cukup tahu. Kalian melihat ya, ini. Lihat ada kotak-kotak kan ini? Paham nggak maksud kotak-kotak itu apa? Belajar nggak di patofisiologi? Apa maknanya itu? Makna kotak itu adalah menggambarkan tentang jarak dari, ini menggunakan waktu ya. Menggunakan waktu nih. Di mana satu kotak ini, satu kotak kecil ini, itu menggambarkan waktu 0,04 detik. 0,04 detik. Sejak tadi saya menyebutkan adalah per menit, per detik, per menit, per detik. Itu kan artinya adalah listrik ini dihitung berdasarkan waktu. Iya kan? Nah, berarti kalau kalian lihat di sini adalah 0,4 detik. Biasanya kalau si dokter spesialis jantung mengukur itu, dia mengukurnya akan untuk 5 tabel, 1, 2, 3, 4, 5, dan juga untuk, atau ada untuk 30 tabel. 30, maksudnya 30 ini ya, 30 kotak kecil. Ada yang dilihat dari 5 kotak kecil, panjang, sama dilihat dari 30 kotak besar, gitu-gitu ya istilahnya. Tapi nggak bisa terlalu dalam, intinya adalah waktunya tadi. Oke, sekarang coba kalian lihat di bagian sini. Ini saya berikan kalian gambaran saja untuk membantu dalam kalian sebagai nanti farmasi menjabarkan terkait dengan pemilihan obatnya. Ya, coba kalian lihat di sini. Nih bagian P. P tadi kondisi apa? Naik ini. Ketika dia naik berarti apa yang terjadi? Nih. Depolarisasi. Depolarisasi pada atrium. Iya kan? Betul nggak? Nah, kalau kalian lihat di sini berapa waktu yang dibutuhkan dia di sini depolarisasi? Coba cek. Mulai depolarisasi kan di sini ya. 1, 2, turun di sini kan? Ya nggak? Berarti lebarnya ke sini cuma berapa? Cuma 2 kotak. Berarti kalau kita estimasikan sekitar 0,08 detik, ya kan? Dari dia mulai polarisasi sampai ke sini. Nih, ya sampai sini. Atau kalau kita mau ambil dari sini juga bisa. Nih, 3 kotak lah misalkan. Ya kan? Berarti waktu depolarisasi itu sekian detik. Itu yang normalnya misalkan. Kalau kalian misalkan melihat ternyata kotaknya itu malah sampai di sini. Dia malah turunnya di, misalkan tadi cuma 2, set gini ya. Itu kan? Nah, ternyata kalau ketika dilihat dia memanjang nih. Kira-kira apa yang terjadi? Harusnya 2, tapi di sini malah menjadi 1, 2, 3, 4. Kira-kira apa yang terjadi dengan atriumnya? Semakin cepat turun atau semakin lama naiknya? Semakin lama naiknya, Pak. Berarti proses depolarisasinya akan semakin lama. Logik nggak? Logik? Sekarang kita lihat, kalau dia semakin lama, itu kan tidak normal kan berarti? Ya nggak? Nah, menurut kalian, kalau semakin lama, kira-kira apa yang menyebabkan dia bisa semakin lama? Apa yang menyebabkan depolarisasi tadi? Apa yang menyebabkan depolarisasi? Ayo jawab saja, saya kan bilang tadi jawab saja. Ini jeleknya kalau online ya, jadi saya tidak bisa memilah kalian. Apa yang menyebabkan depolarisasi? Secara teori potensial aksi.
Kanal Na-nya terbuka, Pak. Nah, bagus sekali Intan. Vita. Ya, jadi kanal dari natrium itu terbuka kan? Nah, berarti logika kalian, kalau seandainya dia sepanjang ini, kira-kira natriumnya lebih banyak masuk atau lebih sedikit? Lebih sedikit, Pak. Oh, lebih sedikit. Yakin? Ketinggiannya tetap sama. Nih, ketinggiannya tetap sama nih. Atau memanjang bahkan. Harusnya kan dia cuma segini nih. Set, turun kan? Tapi ini malah melama dia. Semakin lama dia di sini. Kira-kira natrium lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit, Pak. Lebih sedikit. Kalau lebih sedikit, kira-kira naik nggak? Saya kan bilang memanjang, bukan ketinggian. Memanjang kan? Kalau dia lebih sedikit, emang bisa depolarisasi? Enggak, Pak. Nah, kebalik kan berarti, karena dia semakin banyak di dalam, berarti dia semakin mempertahankan kan? Di dalam. Harusnya dia udah berhenti tuh. Harusnya kan dalam waktu 0, di dua tabel ini, dua kotak ini, harusnya dia berhenti kan? Jangan masuk lagi. Cukup. Kan gitu dulu kan? Ya enggak? Tetapi dia masih tetap masuk. Sehingga harusnya dia sudah mulai turun repolarisasi, tapi masih dipertahankan depolarisasinya. Ya enggak? Logik enggak? Logik? Nah, kalau seandainya saya tanya, kalau kayak gitu, berarti P-nya bermasalah. Kira-kira kalau ditanyakan obat, kira-kira kalian beli obat apa? Obat tujuannya berfungsi untuk yang mana? Obat yang kita bisa berikan tujuannya untuk apa? Yang NA blocker. Nah, bagus sekali Ramadan. Jadi, NA-nya kita blok. Ya enggak? Kalau NA-nya kita blok, natrium tidak akan masuk lagi. Kalau natrium tidak akan masuk lagi, apakah dia akan memanjang? Tentu tidak. Akan langsung berhenti dan akan langsung repolarisasi. Ya enggak? Logik? Oke, selanjutnya. Kalau misalkan kalian lihat nih, coba lihat QRS. Itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh apa? Ventricle kontraksi. Ya kan? Sebenarnya kalau kalian lihat gini ya, ini kelihatannya di bagian di bagian EKG-nya. Sebenarnya kalau lihat dari proses jantung itu kayak gini bentuknya. Ya. Cuma kalau dilihat dalam bentuk EKG jatuhnya gini. Jadi jarak antara ini sampai ke sini itu sebenarnya sama dengan jarak dari sini ke sini, ke T. Gitu. Ya. Paham? Di mana jarak dari R ke S ini itu bisa menggambarkan fase plateau tadi. Ya. Itu sebenarnya cuma terlihat di EKG jadi kayak gini. Oke. Nah, kalau misalkan ya, ini coba kita lihat jarak antara Q dan S. Berapa tabel? Kotak 1, 2. Jarak ya dari sini ke sini ya. Oke. Ya kan? Oke. Ternyata S-nya itu adanya di sini. Jadi dia melebar begini. Set. Paham? Sampai situ? Paham nggak? Nah, kalau seperti ini, kira-kira yang bermasalah dari potensial aksi apa? Ayo, coba di logik. Yang bermasalah di potensial aksi apa? Kaliumnya bukan sih, Pak? Bagus sekali, Vita. Betul sekali, kalium. Kenapa kaliumnya? Karena kaliumnya itu keluarnya ini lebih lama gitu, Pak. Lebih lama, lebih banyak, atau lebih sedikit? Lebih banyak. Oke, bagus sekali. Artinya adalah ketika S-nya ini memanjang, itu berarti kalium ini yang keluar terlalu banyak. Sehingga dia turun ke bawah. Kan kalium itu berfungsi untuk membuang ion positif dari dalam sel kan. Ketika kaliumnya keluar, berarti dalam sel semakin positif, semakin negatif? Semakin negatif kan. Kalau semakin negatif, berarti dia semakin di atas atau semakin di bawah secara potensial aksi. Pasti akan semakin ke bawah minus sekian kan. Paham nggak? Paham? Nih, semakin ke sini nih. Sorry, ini semakin ke bawah sini. Nih, ya. Set, gini. Semakin di bawah. Nah, kalau jarak ininya, dua ini melebar, QS-nya ini melebar. Sorry, ini tadi kebalik ya. Ini tinggi,
Ini melebar. Kalau jarak QS-nya melebar, melebarnya sampai ke sini, sebelum sampai ke T. Kira-kira apa yang bermasalah? Kalau melebar. Kalau tadi kan memanjang ke bawah ya. Kalau ini melebar. Apa yang bermasalah? Ayo. CA-nya ya, Pak. Nah, CA2+-nya terlalu apa? Terlalu banyak atau terlalu sedikit masuk ke dalam sel? Terlalu banyak, Pak. Terlalu banyak CA di dalam sel sehingga mempertahankan dia harusnya dari sini satu tabel langsung turun ke bawah, tapi dia perpanjang menuju ke 3, menuju ke 4, menuju ke 5 gitu. Ya. Kan durasi kan ke sumbu X ya. Paham nggak sampai sini? Jadi kalau kalian lihat, misalkan sesederhananya dilihat bahwa ada gangguan pada PQRST, kalian akan tahu posisi mana yang bermasalah di sini. Iya kan? Paham sampai sini? Terus apa obatnya? Tinggal dicari aja. Kalsium blocker, kalium blocker. Atau ada beberapa bagian lain. Misalkan di bagian AV node-nya ini listriknya tiba-tiba ada pacu dari saraf, bisa kita cek juga. Bisa ya sampai sini? Bisa nggak? Saya bilang kalau kalian kuat di biosel patofisisnya tadi, itu akan gampang semua kejawab ini. Yang permasalahannya adalah kalau kalian udah lupa lagi. Jadi dibaca lagi ya potensial aksi. Saya bilang potensial aksi akan sampai kapanpun akan menjadi modal utama untuk pembelajaran. Oke, bisa saya lanjut? Bisa saya lanjut? Bisa ya? Oke, kita lanjut. Bentar, mati. Selanjutnya, nih, ini aliran darah tadi. Nah, dari sini kalian akan tidak perlu lagi permasalahkan kenapa aliran darah dari kiri ke kanan ke kiri gitu-gitu ya. Tidak akan lagi menjadi permasalahan di kalian kenapa dia masuk dari atrium ventricle itu, bagaimana proses atrium memompa ke ventricle itu kan kalian tahu secara otomatis karena sudah mengetahui tadi ritme dari darah tadi, si listrik tadi, ya. Berarti kalau seandainya SA node bekerja menuju ke AV node berarti kontraksi kan? Kira-kira darah bergerak dari mana ke mana? SA node bergerak menuju intranodal tadi, menuju AV, itu kan merambat tuh listriknya, ya kan? Kira-kira apa yang terjadi dengan darah yang ada di lokasi tersebut? Mengalir dari atrium ke ventricle. Nah, mengalir dari atrium menuju ke ventricle. Itu kan? Bisa logik ya? Dari sini harusnya udah semakin mempermudah kalian untuk melogikakan terkait dengan pergerakan sistem kelistrikan tadi. Oke? Bisa? Bisa nggak? Bisa dong. Ya? Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita masuk ke penyakitnya. Loh, Pak, kok baru masuk penyakit ya? Sejak tadi kita masih membaca tentang konduksi tadi. Kalau kalian tahu prinsip konduksi listrik tadi, maka aritmia ini akan menjadi lebih mudah. Oke, lebih mudah untuk kalian pelajari. Bukan untuk langsung lebih mudah dipahami ya, karena memang aritmia sedikit kompleks, tapi bisa lebih mudah. Ya, mari kita coba lihat di sini. Terkait nanti dari prinsip konduksi listrik tadi ya. Aritmia apa sih sebenarnya? Aritmia itu adalah gangguan irama jantung, ya, atau merupakan komplikasi yang sering terjadi pada infak miokard. Oke, yang sering terjadi pada infak miokard. Artinya adalah orang-orang yang mengalami serangan jantung atau gagal jantung, ya, ataupun juga gagal jantung, itu sebelum terjadi gejala-gejala tadi, mereka akan mengalami proses yang namanya aritmia dulu. Apa kemudian itu aritmia? Nah, aritmia itu sendiri adalah merupakan hilangnya. Jadi ya, hilangnya ritme jantung, terutama ketidakaturan detak jantung. Ya, adalah hilangnya ritme jantung, terutama ketidakaturan detak jantung, meliputi ketidaknormalan laju, keteraturan urutan aktivasi jantung. Ya, kalian langsung bisa bayangin dong. Oh, berarti kalau terlalu cepat, dibayangkan kalian apa? Tadi kan kecepatannya itu ada perhitungan detik kan? Oh, 60-100 kali per menit, gitu kan? Berarti kalau aritmia dikatakan cepat, oh berarti lebih dari 100, gitu kan sederhananya? Oh, kalau lambat, berarti kurang dari 100. Sederhana kan? Dan kalian tahu bagaimana pergerakan-pergerakan tadi. Oh, kalau kurang dari 100, atau lebih cepat dari 100, berarti yang salah di mana nih? Oh, berarti di SA node-nya tadi terlalu cepat nih memacu. Harusnya kan maksimal di 100 tuh, yang paling cepat kan. Konduksi tercepat kan SA node kan? 60-100 kan? Berarti kalau lebih dari 100, ada gangguan nih di SA node-nya tadi. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, itu aritmia. Nih gambaran-gambaran tadi bagaimana detak jantungnya. Ya. Secara epidemiologi,
untuk angka kejadiannya, 1% populasi itu berusia 50 tahun ke atas, ya. Dan apabila usianya sudah 80 tahun ke atas, itu prevalensi terkait dengan aritmia ini itu sekitar 10%. Berarti bisa kita katakan bahwa semakin meningkatnya usia, semakin bertambahnya resiko seseorang untuk mengalami aritmia. 10%, banyak sekali ya. Dari semua orang-orang di dunia ini yang usia 80 tahun. Itu secara pattern epidemiologi, perhitungan epidemiologi. Ya. Nah, kemudian untuk kasus ini sendiri itu lebih banyak pada laki-laki daripada perempuan. Kok bisa lebih banyak laki-laki daripada perempuan? Simple saja. Tadi kita ketahui bahwa aritmia ini terjadi pada gangguan pada apa? Pada jantung kan? Ritme pada jantung kan? Bagian organ-organ yang terdapat di jantung kan? Kan sederhananya gitu. Berarti kalau kita mau mengatakan kenapa bisa jadi aritmia, ya berarti kita cari tahu apa saja yang bisa menyebabkan gangguan pada jantung kan gitu, simple kan? Nah, simpelnya gangguan pada jantung ya berarti banyak dari gaya hidup, pola makan, ya kan gitu. Nah, dilihat dari gaya hidup antara laki-laki dan perempuan yang berimbas kepada jantung yang mana lebih banyak? Gaya hidupnya yang berpotensi terkait gangguan jantung. Pastinya adalah Rokok, Pak. Ya, betul sekali. Merokok, minum-minuman keras, begadang, meskipun tidak ada artinya gitu ya, lagu Rhoma Irama. Nah, artinya apa? Artinya adalah memang sangat tingginya itu angka kejadiannya pada laki-laki. Paham sampai sini? Paham ya? Oke, kemudian pada dewasa umur kurang dari 35 tahun, itu 100 kali lebih rendah daripada orang-orang yang berada usia di atas 35 tahun. Jadi kalau orang-orang yang di atas 35 tahun itu resiko untuk mengalami aritmia jauh lebih tinggi dibandingkan usia di bawah 35 tahun. Kenapa potongannya 35 tahun? Itu ada patternnya juga secara epidemiologi. Kalau kalian kuliah farmakoepid, itu akan dipelajari di situ, cara menghitung-hitungnya ya. Tapi karena saya bukan orang epid ya, tapi dalam segi farmakologi, farmasi klinis, saya bisa jabarkan adalah usia 35 tahun itu adalah resiko yang lebih cenderung tinggi. Kenapa? Karena makhluk hidup, manusia ya tepatnya, ketika usia 30 tahun, 30 itu mulai start untuk mengalami aterosklerosis. Start kita itu usia 30 tahun sudah mulai ada penumpukan tuh lemak, gitu-gitu ya, 30. Dan 5 tahun itu adalah masa progresivitas dari aterosklerosis tadi. Jadi 35 tahun ke atas itu adalah aterosklerosisnya sudah mulai terbentuk, sehingga gejala-gejala akibat penumpukan itu sudah mulai terlihat. Paham maksud saya? Paham ya? Oke. Selanjutnya, diperkirakan bahwa 6-12 juta orang di seluruh dunia akan menderita kondisi ini, di mana di Amerika Serikat ya, kondisi ini di Amerika Serikat pada tahun 2050. Diprediksi di Amerika Serikat tahun 2050, 6-12 juta orang akan mengalami aritmia. Dan di Eropa sendiri pada tahun 2060 itu diprediksi sebesar 17,9 juta orang akan mengalami aritmia. Ini berarti penyakit yang berkembang dengan besar juga ya. Itu mengapa menjadi salah satu fokus dalam ilmu pendidikan itu tentang mempelajari aritmia ini, penanganan aritmia. Ya. Kemudian pada negara maju, kematian mendadaknya itu sekitar pada usia 40 sampai 50 tahun. Mungkin kalian mungkin pernah mendengar ya, beberapa public figure itu meninggal dalam keadaan tiba-tiba gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah infak miokard, tapi didahului dengan adanya aritmia terlebih dahulu. Oke, gangguan irama jantung dulu. Gangguan irama jantung kan berarti sinkronisasi antara SA, AV dan serat Purkinje kan berarti terganggu kan. Makanya iramanya tidak beraturan kan, ya. Nah, nanti sampai titik di mana SA node-nya tidak mampu lagi, AV node-nya juga sudah tidak bisa, serat Purkinje-nya juga sudah tidak bisa, barulah yang dinamakan dengan istilah infak miokard tadi. Paham? Paham ya? Oke, makanya jaga kesehatan dari sekarang. Cuma kalau sekarang sih orang Indonesia probability untuk aritmia di usia muda mungkin kecil ya. Ya gimana Pak mau aritmia? Aritmia disebabkan karena aterosklerosis salah satunya juga. Aterosklerosis itu penyebabnya adalah makan makanan berlemak. Kami mingguan itu makannya Indomie Pak. Ya minyaknya cuma dari minyaknya doang. Minyak jadi kecil lagi ya. Oke, boleh diterima. Pak, bagaimana kami mau minum minuman keras? Saya aja minum Coca-Cola aja mikir duitnya Pak. Mana Pak? Itu lagi pakai sendawa banyak banget. Jadi nggak bisa Pak. Ya, apalagi kami mayoritas di sini teman-teman juga tidak yang budaya kita tidak membudayakan minuman keras menjadi minuman utama gitu kan. Ya oke.
Pak, rokok bisa merokok sih Pak. Cuma masalahnya selama saya mahasiswa saya cuma minta teman saya satu biji, satu batang gitu ya. Jadi gimana aritmia? Oke, diterima. Sehingga di Indonesia mungkin untuk usia rentang 20-an, nah usia-usia kalian ini ya masih jauh dari aritmia. Daripada mikirin aritmia, kalian paling pasti kami mikir Pak, daripada aritmia kami lebih memikirkan sistem pencernaan Pak gitu ya. Jadi ya oke. Jadi tidak perlu khawatir. Ntar sampai sini ilmu ditelan mentah-mentah terus ngomong, wah berarti kita akan aritmia nanti. Udah. Pikirkan dulu lambung. Otak belajar dengan benar, aritmia tidak jadi itu nanti. Ya. Oke, selanjutnya etiologi penyebabnya. Apa yang menyebabkan aritmia ini sendiri? Sebenarnya ada beberapa penyebab dari aritmia. Ada yang dikenal dengan HCLS ataupun THCLS. Itu adalah istilah-istilah untuk mengklasifikasikan penyebab dari aritmia itu sendiri. Nah, untuk penyebab dari simbol A ini ada yang namanya disebabkan karena hipovolemia. Tahu itu hipovolemia? Tahu dong, masa tidak? Ya. Kemudian ada hipoksia, ada hidrogen ion excess, ada hipokalemia, dan ada hipotermia. Itu adalah penyebab-penyebab terjadinya aritmia, di mana tanda dan gejalanya spesifik berdasarkan penyebabnya. Hipovolemia itu tanda-tanda yang akan muncul nanti adalah rapid kecepatan dari denyut jantung. Kan hipovolemia ini kan berarti adalah penurunan dari volume, ya, volume jantung ya, volume darah di jantung kan gitu, hipovolemia. Berarti apa tanda-tanda gejalanya? Tanda gejalanya adalah jantung akan semakin cepat. Kok bisa semakin cepat? Kenapa kira-kira kalau orang hipovolemia jantung akan semakin cepat? Kalian tahu? Ya sederhana. Kalau darahnya berkurang, otomatis sel-sel akan berteriak dalam tanda kutip karena membutuhkan oksigen kan? Siapa yang bertanggung jawab oksigen? Darahnya semakin sedikit. Otomatis siapa yang harus bertugas untuk mempercepat si darah ini untuk nyampe ke sel-sel? Pastinya adalah jantung. Itu mengapa jantung akan berdenyut dengan sangat cepat. Ya. Kemudian narrow QRS. Apa maksudnya itu? QRS-nya lihat. Kira-kira kalau seandainya hipovolemia bagaimana QRS-nya tuh? Oke, akan semakin cepat sekali kan? Kayak gitu. Padat sekali tuh pergerakannya. Kemudian blood loss. Ya pasti tanda gejalanya juga dilihat dari blood loss. Orang-orang yang hipovolemia berarti kan volumenya berkurang. Pertanyaannya kemana volumenya? Lihat apakah dia ada pendarahan atau tidak. Oh iya tadi ternyata tabrakan. Oh ya udah wajar ya. Kayak gitu. Kemudian hipoksia. Hipoksia adalah keadaan di mana oksigen berkurang di otak, gitu kan? Berarti bagaimana tanda gejalanya? Slow heart rate, kemudian cyanosis. Ini ya. Tanda gejalanya adalah slow heart rate dan cyanosis. Jantung akan melambat tuh. Karena dia melambat ya. Melambat akibatnya oksigen melambat sampai ke otak. Nah, ini adalah treatment-treatmentnya. Begitupun dengan hidrogen ion excess. Ini hidrogen ion excess kan adalah penyebab terjadinya asidosis ya, di mana darah kita akan mengalami kondisi sangat asam, ya, asidosis. Hipokalemia ataupun hipotermia. Sedangkan untuk T penyebab T ini itu ada tamponade, kemudian ada toksin, ada tensi pneumotoraks, tekanan pada pneumotoraks, ada trombosis pulmonari dan trombosis koronari, ya, begitu. Oke. Ini tanda gejala. Ini dibaca saja, tidak perlu dihafal terlalu spesifik ya, karena nanti akan kita lihat di tanda gejala spesifik umumnya yang terjadi di Indonesia. Oke. Tapi kalau seandainya kalian nanti mengerjakan kasus, kemudian ingin melihat penyebab-penyebabnya dari gejala riwayat pasien, ya lihat aja dari tanda H dan tanda T ini. Ya. Nah ini kemudian mekanisme aritmia. Tadi sudah disampaikan juga bahwa bagaimana sih konduksi listrik di dalam tubuh kita. Nah, kenapa bisa terjadinya gangguan aritmia tadi? Nah, gangguan aritmia tadi itu ada 3 penyebab utama. Ada 3 penyebab utama terjadinya mekanisme aritmia. Yang pertama itu adalah gangguan pembentukan rangsangan. Nih, jadi ada gangguan pada pembentukan rangsangannya. Pembentukan rangsangannya di mana? SA node, AV node, dan serat Purkinje-nya. Ya, kan gitu. Dimana di sini itu terjadi karena adanya terjadi ramat ektopik, escape denyut pengganti, aktivitas ektopik veering ataupun re-entry. Ya, jadi ini adalah gangguan-gangguan yang terjadi. Intinya adalah konduksi listrik muasalnya itu pencetusnya itu mengalami gangguan sehingga tidak sinkron antara satu bagian dengan bagian yang lain. Jadi misalkan SA node-nya gangguan, maka AV node-nya langsung ambil alih. Jadi itu akan mempengaruhi terkait dengan denyut total di dalam sirkulasi jantung. Ya, nih.
Gangguan pembentukan jantung. Nah, kalian lihat lebih lama ya. Kemudian gangguan penghantaran konduksi jantung. Ini bisa juga diakibatkan gangguan hantaran. Hantaran itu yang bagian ini, serat-seratnya ini. Ini nih. Dari ini internodal, bundle of His, semacamnya itu ada gangguan di bagian hantarannya tadi, ya. Jadi sumber listriknya gangguan atau di bagian salurannya. Kalau ibaratnya kalian mencolok, kok tidak masuk casannya di HP? Ada dua kan berarti, apakah colokannya memang tidak bisa sumber listriknya, atau kabelnya ada yang putus kan gitu kan? Atau ya bisa dua-duanya, ternyata juga tidak nyambung, tidak ada listrik, sumber listriknya, atau bisa juga karena kan kabelnya putus. Jadi ada 3. Bisa karena sumbernya, bisa karena salurannya, atau bisa karena keduanya. Paham? Paham ya? Nah, jadi contoh seperti ini misalkan kalau kalian lihat ya. Bentar. Nah, misalnya kalian lihat ini di awal nih. Harusnya kan dia ketika selesai repolarisasi ini kan harusnya turun ya. Tapi tidak sinkron, jadi akhirnya belum turun, dia udah naik lagi nih. Set. Ya, belum turun lagi, naik lagi. Jadi ketika dilihat, ini terlalu cepat. Dia harusnya belum depolarisasi, udah depolarisasi lagi nih. Set. Ya, belum repolarisasi udah depolarisasi lagi. Kalau ini terlalu cepat, kalau ini delay, melambat nih, ya. After polarisasi nih, selesai, lama lagi nih baru naik lagi. Jadi ada delay di sini, ya. Atau bisa juga karena ada re-entry tadi, gangguan pembentukan pemasangan. Jadi misalkan mekanisme normalnya kayak gini listrik, nyampe dari sini ke sini, ya, 100 kJ semacamnya. Ternyata ada yang putus nih di sini, set. Ketika ini putus, maka dia harus berputar dari sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Jadi agak melambat, ya. Intinya adalah jantung itu akan saling mengcover kalau ada gangguan. Tapi jatuhnya adalah akan terlihat pada gangguan irama. Ketika ada gangguan irama yang terjadi, berarti ada yang saling mengcover di situ. Paham maksudnya? Ya, ada gangguan di mana begini. Maksud saya gini. Ketika ada gangguan irama jantung, itu berarti ada masalah pada 3 bagian tadi, baik itu sumbernya, jalurnya, atau kedua-duanya, kan gitu. Tetapi irama jantung yang terjadi itu tadi adalah merupakan salah satu bentuk dari bagaimana tanggapan dari bagian otot jantung tadi, bagian-bagian kelistrikan jantung untuk tidak terjadi hal yang parah. Misalkan ada gangguan di bagian SA node, maka bagian lain mengambil alih. Karena yang lain mengambil alih, maka iramanya akan berbeda. Contoh seperti ini kan kalian lihat, harusnya denyutnya itu berjalan serata dari sini ke sini, ya, muncul denyut kan, tapi ternyata ini putus, sehingga dari sini ke bagian sini, di bagian sininya belum nyampe, kan gitu. Jadi akan melambat ada bagian tertentu, paham? Dan itu teramati semua nanti di EKG. Oh, bagian ininya sedikit memanjang nih, berarti ada yang masalah di bagian apa, kayak gitu. Oke, paham? Paham nggak? Paham ya? Oke, selanjutnya. Jenis-jenis aritmia. Secara umum, aritmia itu dibagi menjadi 2. Ada takikardi dan ada bradikardi. Simple, takikardi berarti denyut jantung yang cepat. Dikatakan cepat apa? Ketika dia lebih cepat dibandingkan dari normalnya konduksi cepat. Maksudnya, konduksi cepat kita kan SA node. Itu tadi berapa? 60 sampai 100. Berarti kalau lebih cepat dari SA node, maka itu dikatakan sebagai takikardi. Paham? Paham ya? Kemudian ada bradikardi. Bradikardi adalah keadaan di mana dia lebih lambat daripada SA node. Yaitu, SA node batasannya berapa? 60 kan? Berarti kalau lebih rendah daripada SA node, berarti dia mengalami bradikardi. Bradikardi takikardi ya, bukan henti. Kalau berhenti itu namanya innalillahi. Tapi kalau dia melambat itu bradikardi, tapi kalau dia cepat itu namanya takikardi. Cepat lambat itu dilihat dari parameter SA node, yang mana dia berfungsi sebagai konduksi pertama dan konduksi yang paling cepat. Oke? Bisa sampai sini? Saya? Oke. Nah, ini jadi aritmia. Nah, tadi kan dilihat simpel ya. Oh, Pak, kelihatannya ini sederhana sekali. Ini normalnya, gitu kan? Set, normal. Ini berarti lebih cepat nggak? Kenapa bisa lebih cepat? Coba lihat. Jarak dari sini ke sini berapa tuh kotaknya? 1, 2, 3, 4 kan? Coba lihat dari jarak sini ke sini. Hanya 3 kotak. Berarti jarak depolarisasi 1 ke depolarisasi 1 lagi itu jauh lebih cepat. Berarti kalau dari denyut bagaimana? Denyutnya jauh lebih cepat. Kenapa? Karena depolarisasinya itu lebih cepat puncaknya.
Sedangkan kalau kita lihat slow heartbeat. Slow heartbeat ini itu adalah keadaan di mana dia lebih lambat atau bradikardi tadi ya. Lihat, coba jarak antara ini satu kotak ke kotak yang lainnya seperti apa? Menjadi lebih panjang. Gitu kan? Berarti jantungnya itu ventrikelnya tuh dia mungkin kayak yoga gitu. 1, 2 gitu ya. 3 tewas gitu ya. Enggak, maksudnya dia artinya melambat gitu. Oke? Paham sampai sini? Nah, selanjutnya ada irregular heartbeat. Cepat, lambat. Ya, agak cepat lagi, agak cepat lagi, agak cepat lagi gitu ya. Jadi tidak beraturan. Oke. Ya, biasanya kalau kalian nih masa-masa anak-anak semester 5, masa-masa di mana mulai mencari eksistensi. Senior ini harus saya gebet kayak gitu ya. Terus ketemu pasti denyut jantung kalian tidak beraturan kan itu. Atau misalkan ternyata tiba-tiba temen lagi utang, wah itu udah beraturan juga denyut jantung ya. Nah itu irregular heartbeat. Tapi pada dasarnya denyut jantung itu bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, bukan berarti dikatakan sebagai aritmia. Keadaan aritmia itu adalah keadaan abnormal yang terjadi terus-menerus, yang ditandai dengan adanya kerusakan organ, ya, adanya gangguan pada organnya tadi. Tapi kalau misalkan Pak, tadi Bapak tanya saya cepat denyut jantung saya, apakah itu takikardi? Kondisi takikardi tapi bukan dikatakan sebagai aritmia, penyakit aritmia. Ya, kecuali kamu denyutnya cepat terus nggak berhenti sesak nafas, nah itu bahaya tuh ya, hati-hati. Tapi kalau langsung balik lagi berarti kondisinya apa? Kondisinya adalah sistem homeostasis di jantung berhasil mengembalikan ke keadaan normal. Makanya dikatakan relax, tarik nafas, enjoy, itu adalah mempersilahkan untuk homeostasis menarik kembali agar dia kembali ke keadaan normal. Paham sampai sini? Nah, terus kalau kayak gitu, Pak enak banget ya jadi dosen lagi, jadi dokter jantung ya. Cuma lihat kayak gini, panjang pendek, berarti gampang dong ngobati orang pasien aritmia. Itu enggak. Faktanya, aritmia adalah salah satu bagian dari penyakit jantung yang paling dibenci oleh dokter jantung. Karena kemampuan untuk membaca rekam medik. Loh, kan terlihat gampang, Pak. Satu kotak 0,0 sekian. Itu anak farmasi kalau ngomong. Kalau anak kedokteran itu melihatnya jadi kayak gini. Ayo cari, mana PQRST-nya yang di bagian sini? Mana PQRST yang di bagian sini? PQRST-nya bagian sini mana? Pak, saya taunya adalah set, gitu kan? Tapi kok ini set, gitu kan? Jadi gimana tuh bedanya? Nah, coba kita lihat. Ternyata aritmia itu terdiri dari beberapa jenis aritmia. Ada subjenisnya, ada sinus node aritmia, yaitu bradikardi, takikardi, sinus arrest, ya. Nih. Kemudian ada atrium aritmia, dalam hal ini ada supraventricular takikardi sampai ke bagian proximal atrium takikardi. Lihat, banyak sekali variasinya. Kalau kalian lihat dari gambar ini, nih normalnya. Ya. PQRST kan gitu-gitu kan gambarannya. Coba kita lihat ini. Prematur ventricular beat. Prematur ventricular. Ventricular itu harusnya dia mengalami kontraksi seperti dia. Tapi ternyata dia turun. Kira-kira dibayangkan apa yang terjadi dengan ventrikelnya? Kira-kira apa yang terjadi di sini? Kira-kira kenapa tidak naik dia? Makanya dikatakan prematur. Berarti ventrikelnya jebol kan? Harusnya dia menekan, malah dia semakin melebar. Relaksasinya berlebih kan? Ya enggak? Relaksasinya berlebih kan ini? Ya enggak? Harusnya kan naik. Ya. Kemudian paroksimal supraventricular takikardi. Ini takikardi, lihat ya. Cepat sekali jaraknya. Nih, kalau kalian lihat normalnya tadi kan gini ya. Nah, ini cepat sekali. Atau atrial fibrilasi. Atrial fibrilasi ini ada mengalami penurunan nih. Atrial fibrilasi adalah merupakan salah satu gangguan jantung yang paling sering terjadi. Ya, atrial fibrilasi nih. Kita lihat di sini adalah nih, gagal atrium untuk mengalami kontraksi. Jadi kelamaan nih. Ya. Kemudian atrial flutter with variable AV conducted. Nih, kalian bisa lihat ini terlalu banyak konduksi pada AV-nya nih. Nah, kayak gitu. Kemudian atrial flutter 1:1 itu kan harusnya antara kecepatan SA node dan AV node itu berbeda kan. Tapi di sini kecepatannya jadi 1:1. Lihat, harusnya dari sini dia turun dulu tapi naik lagi. Jadi terlalu cepat. Ya. SA sama AV-nya nggak mau kalah dua-duanya. Ya. Atau monopromic atau ini torsaded the pointless. Ya. Kayak gini. Ini juga bisa ventricular fibrilasi atau ada juga yang kayak gini. Kalau udah kayak gini apa tuh?
Cardiac rest artinya udah istirahat. Rest in peace, ya. Ya gitu. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Lanjut. Faktor resikonya apa saja sih pada pasien ini? Yang pertama adalah penyakit arteri koroner. Ya, penyakit arteri koroner kan berarti pada pembuluh darahnya ya. Ketika ada gangguan pada pembuluh darahnya, otomatis kan gangguan pada kontraksi. Gangguan kontraksi kan berarti berpengaruh kepada konduksi listrik. Tes 1, 2, 3, suara saya masih terdengar? Oke, Masih, Pak. lanjut ya. Ini penyakit arteri koroner. Kemudian tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi juga menjadi salah satu faktor resiko terjadinya aritmia. Penyakit jantung bawaan, herediter ya, turunan. Masalah tiroid, loh, kok masalah tiroid bisa menyebabkan gangguan pada jantung? Kira-kira ada yang tahu keterkaitannya di mana? Tiroid? Tiroid itu kan punya hormon yang T3 dan juga T berapa? T3 dan T apa? T3 dan T4. Kan ini berfungsi untuk mengendalikan terkait dengan kontraktilitas pada otot jantung. Berarti ada gangguan di situ ya, otomatis kontraksi jantung juga terganggu. Obat suplemen ini juga bisa menyebabkan terjadinya gangguan aritmia. Tahu nggak tuh? Obat suplemen yang bisa menyebabkan aritmia. Inhibitor nitrit oksid. Bahasanya keren tuh, anak farmasi banget tuh. Apa nama obatnya? Nggak tahu nama obatnya apa? Wah, anak farmasi nih. Pasti kan pernah ditanya kan sama om-om genit tuh. Nanya, Dek, farmasi ya? Apa ya obat yang bisa bikin kuat? Kan gitu kan? Ya itu ini. Obat yang bisa menyebabkan nanti gangguan aritmia. Kasih tahu, Om. Anda mau kuat situ tapi mati di jantung? Kan nggak bisa. Ya, jadi tobat-tobat kayak gitu ya. Intinya itu adalah obat-obat atau suplemen yang bisa menyebabkan gangguan pada ritme jantung. Kenapa? Karena bisa memperkuat atau memodulasi peningkatan denyut jantung. Kan prinsip dari obat kuat itu kan karena dengan denyut jantung yang semakin cepat, darah semakin banyak kan? Ya kan, mengalir. Darah semakin mengalir, maka dia akan mengalir ke seluruh bagian pembuluh darah. Mohon maaf, pada pria, penisnya, bagian korteksnya itu kan terdiri dari pembuluh darah kan? Semakin banyak darah yang dipacu, maka dia akan semakin berisi darah, makanya melebar. Sehingga mengapa obat-obat ini bisa mempertahankan kontraksi pada penis pada pria. Nah, itu yang sering disalahgunakan. Orang-orang itu tidak tahu bahwa benar bahwa penisnya akan kontraksi, tapi ada jantung yang setengah mati di situ karena dipaksa untuk kontraksi. Oke, itu mengapa sangat banyak kasus adalah di tempat-tempat prostitusi banyak orang tua tuh meninggal karena akibat menggunakan obat-obat bukan terlarang sih jadinya, obat yang bisa digunakan tapi tidak tepat tadi. Oke, paham? Nah, hati-hati tuh. Suplemen juga biasa kayak gitu. Suplemen obat kuat untuk olahraga atau apa itu, kalau diminum dengan tidak teratur, itu bisa menyebabkan gangguan pada irama jantung. Obesitas sudah sangat jelas ya. Ketika tubuh itu semakin besar, maka jantung akan semakin setengah mati untuk memompa. Ya. Kemudian diabetes mellitus, nih, kafein, alkohol, elektrolit. Elektrolit, kenapa elektrolit berpengaruh? Ya jelas. Tadi kita sudah menjelaskan kontraksi itu. Kontraksi relaksasi pada otot jantung itu dipengaruhi oleh ion-ion elektrolit, natrium, kalsium, kalium, gitu ya. Alkohol, kafein, nikotin. Kafein, nikotin itu berfungsi untuk memacu sistem saraf beta adrenergik otonom simpatis, ya, sehingga mengakibatkan listrik di saraf otonom itu akan semakin cepat menuju ke jantung, maka SA node ini akan semakin sering dipacu oleh otonom tadi. Makanya dia berdenyut lebih cepat. Makanya itu mengapa orang-orang yang merokok, orang-orang yang minum kopi, kafein itu tidak ngantuk umumnya. Karena ketika diaktifasi otonomnya, jantungnya akan semakin berdenyut cepat ya. Jantung berdenyut cepat kan berarti darah semakin cepat ya. Darah semakin cepat nyampe di otak, oksigen cepat nyampe di otak, ya otak akan segar, nggak mengantuk. Gitu kan? Paham nggak? Ya. Oke. Kita lanjut. Terus kira-kira, oke, dari sini tadi, kira-kira kalau saya tanyakan, menurut kalian gejala-gejalanya aritmia apa saja yang terpengaruh? Coba kita jabarkan. Yang pertama adalah perubahan tekanan darah, sangat jelas ya. Kok bisa aritmia menyebabkan terjadinya perubahan tekanan darah? Ya kan, aritmia itu adalah gangguan pada ritme jantung, irama kontraksi relaksasi, gitu kan? Betul nggak?
kontraksi relaksasi terganggu, ya berarti kalau dia terlalu cepat ya jantungnya bisa cepat darahnya, tekanannya. Kalau dia melambat ya berarti darahnya bisa lambat. Simple. Pusing, sakit kepala, disorientasi. Kenapa bisa seperti ini kalau orang aritmia gejalanya? Ya karena ketika aritmia terus tiba-tiba denyutnya turun, darah ke otak ini turun juga, otomatis oksigen ke darah itu menjadi berkurang, maka dia akan mengalami pusing. Terjawab? Nyeri dada. Kira-kira kenapa nyeri dada? Ingat, kalian harus tahu gejala-gejala ini dilihat dari sumber utamanya. Karena kalau kalian didatangi pasien nanti terus ditanyain gejala, kalian akan spesifik. Dek, ini saya sakit dada nih, nyeri. Waduh, jantung Bu. Ternyata sakit mah. Loh, kok bisa sakit mah? Nanti akan saya jabarkan tuh pembeda keduanya yang sering sekali mengecoh antara sakit jantung, sakit mah. Apa-apa dada sakit jantung. Aduh, itu cakep banget ya. Waduh, sakit jantungku. Padahal bukan. Ya, itu sebenarnya hatimu ngomong, tahu diri. Itu nggak cocok. Udah, gitu. Jadi bukan sakit jantung. Jangan dikit-dikit sakit jantung, sakit jantung, sakit jantung. No. Kita harus tahu bagaimana mekanisme sakit jantung itu sendiri. Ya. Nyeri dada kenapa? Kira-kira ada yang tahu? Ya, jantungnya kesetrum, Pak, kan kayak gitu. Bisa saja, tapi bukan itu juga spesifiknya. Karena kalau orang yang mengalami aritmia kan berarti gangguan ritme kan. Ya. Kalau gangguan ritme berarti sirkulasi darah terganggu kan. Bayangkan kalau seandainya sirkulasi yang menuju ke otot jantung, otot ya, bukan darah yang di dalam jantung mau dibawa keluar, tapi darah yang masuk ke dalam otot jantung itu terhambat karena akibat lambatnya sirkulasi tadi. Apa yang terjadi? Darah tidak sampai ke sel otot tidak dapat oksigen. Apa yang terjadi dengan sel otot? Apa yang terjadi dengan sel otot kalau tidak ada oksigen? Made? Iya Pak, nekrosis ya Pak. Ya, betul sekali. Nekrosis, ketika terjadi nekrosis otomatis ada pencetus inflamasi. Dalam hal ini muncul prostaglandin. Prostaglandin apa? Mediator nyeri. Gitu ya. Terjawab kan? Nah udah, itu gejala-gejala lainnya udah rasa semua tuh. Nafas pendek kenapa? Ya jelas karena kalau orang aritmia misalkan denyutnya melambat, otomatis kan darah ke paru-paru melambat tuh. Paru-paru melambat, otomatis paru-paru akan bekerja ekstra. Harusnya yang datang biasanya 100 darah misalkan, berkurang menjadi 50. Biasanya saya 100 darah saya kasih satu oksigen, tapi karena 50 tapi tubuh tetap butuh 100, berarti saya harus kasih 2 ke dia. Ya kan? Saya ngasih 2 kali ke dia, berarti saya harus bekerja 2 kali. Sederhananya gitu. Ya? Oke? Oke dong, ya. Kita lanjut. Patofisiologi tidak bisa dijelaskan lagi karena tadi sudah saya jabarkan terkait dengan bagaimana terjadinya aritmia. Intinya gini, aritmia itu bukan terjadi tiba-tiba langsung kalian mengatakan aritmia. No, itu akan ada proses yang panjang sebelum seseorang dikatakan aritmia. Aritmia ditandai dengan adanya perubahan struktur di dalam sistem jantung itu sendiri. Oke? Jadi kalau misalkan kalian lari nih, terus tiba-tiba denyut jantung kalian cepat, itu bukan aritmia. Tapi keadaan aritmia adalah keadaan di mana kejadian itu akan terjadi terus-menerus yang ditandai dengan adanya perubahan sistem. Yang ditandai dengan adanya perubahan pada sistem jantung. Biasanya kita mengatakan dengan istilahnya bahwa ada proses remodeling. Ya, ada proses remodeling pada jantung. Mana remodeling sini? Oh ini, ada remodeling. Ya, remodeling tadi membuat struktur jantung kita sedikit terjadi perubahan yang mengakibatkan mekanismenya menjadi terganggu. Ya tadi menyebabkan aritmia dan semacam-semacam. Paham sampai sini? Paham ya? Jadi tidak saya jelasin lagi bagian itunya. Nah ini penegakan diagnosis. Penegakan diagnosis menjadi penting untuk kita ketahui, bukan untuk mendiagnosis, tapi untuk memverifikasi apakah benar dia ini penyakit jantung tadi. Oke, tadi saya belum selesaikan tuh soal jantung dan lambung tadi ya. Kenapa harus kita tahu tadi gejalanya antara jantung itu? Karena biar kalian bisa membedakan spesifik gejala yang dialami pasien ini, apakah sakit jantung atau sakit lain. Pak, emangnya gejala lambung sama jantung sama tidak? Sama. Dalam beberapa case. Terutama untuk pasien-pasien yang mengalami GERD. Apa itu GERD? Gastroenteritis reflux disease ya. Jadi ada reflux yang terjadi. Apa itu reflux? Terjadi peningkatan naik ke atas gitu ya. Kan reflux itu naik ke atas. Makanya kalau di fitokim kan ada mekanisme reflux ya.
diputar-putar di atas tuh. Ya, sederhananya gitu. Intinya dia reflux naik ke atas. Nah, asam lambung itu kan di lambung ya, namanya juga asam lambung. Itu ada klep kan, ada sphincter namanya ya. Sphincter antara kerongkongan dengan lambung. Jadi ada 2 sphincter. Kerongkongan sebelum ke lambung ada sphincter. Terus nanti jarak antara celah sphincter tadi dengan lambung itu ada sphincter lagi. Jadi ada 2 sphincter gitulah. Kalau kalian bayangkan ya gitu. Kalau kalian pernah lihat gambarnya lambung. Nah, pada saat seseorang mengalami GERD, itu sphincternya lepas, bukan lepas, tidak sinkron, jadi terbuka gitu. Ya, harusnya kan ketutup-tutup tuh, tapi dia terbuka sesuka hati lah, ibaratnya tidak normal lah. Maka asam lambung itu akan naik reflux karena terlalu tinggi di dalam lambung. Dia akan naik karena asam lambung itu sangat asam. Maka apa yang terjadi pada kerongkongan? Yang terjadi adalah akan adanya heartburn, terjadi terbakar lah, sensasi terbakar. Yang mana nanti manifestasinya akan menyebabkan chest pain, nyeri pada dada. Dan gejala nyeri pada dada itu posisinya sama seperti jantung, jadi berpikir pada jantung. Maka pentingnya kalian tadi mengetahui nih tanda dan gejala tadi, biar bisa memilah kira-kira dia ini mengarah ke jantung atau mengarah ke lambung. Ternyata jantung, ini pasti lambung, kasih antasida, nggak sembuh-sembuh, ya jelas. Pak, tapi jantung itu kalau GERD itu bisa denyut jantungnya cepat juga, ya memang akan cepat juga. Kenapa orang lambung itu bisa denyutnya cepat? Karena ketika lambungnya itu terjadi peningkatan asam lambung yang sangat tinggi, itu akan membuat respon sistem saraf itu akan semakin cepat juga. Respon sistem saraf semakin cepat sehingga dia akan mengaktifasi saraf-saraf otonomnya, di mana saraf-saraf otonomnya di satu sisi dia akan membuat si lambung ini untuk keluar asamnya terlalu banyak, di satu sisi juga saraf simpatisnya di jantung akan memacu jantung semakin cepat. Jadi semakin banyak asam lambung, saraf akan membuat jantung akan semakin cepat juga, kayak gitu. Itu mengapa orang lambung juga denyut jantungnya cepat. Nah, sehingga perlu penanda-penanda lain. Apakah lemas, apakah sesak nafas, dan semacam-semacam. Ya, nanti membedakan kalian setelah ini. Nanti akan kita bedakan di kasus-kasus sebelumnya. Ini kan susah menjabarkan kasusnya karena kita tidak masuk ke kasus ya. Oke, ini tanda gejala orang-orang yang mengalami aritmia. Ada namanya evaluasi minimal dan ada namanya evaluasi tambahan. Evaluasi minimal adalah evaluasi yang harus wajib dilakukan untuk menegakkan diagnosis apakah dia ini aritmia atau tidak. Nanti ditambah dengan adanya evaluasi-evaluasi tambahan untuk mendukung apakah perlu nggak sih dia ini tambahan penegakan diagnosis atau tidak. Oke, jadi ini adalah evaluasi minimal tadi. Anamnesis, pemeriksaan fisik, elektrokardiogram, pemeriksaan laboratorium, dan ekokardiografi. Ini nanti akan kalian pelajari sendiri ketika masuk ke dalam studi kasus. Studi kasus kan mandiri nanti ya mahasiswanya. Nanti di tiap minggu, dosen akan mengomentari apakah ini sudah benar atau tidak. Sepertinya gitu. Oke. Kemudian, apa tujuan terapi dari aritmia? Aritmia itu kan gangguan irama jantung gitu ya. Berarti tujuan terapinya apa ya? Tujuan terapinya adalah membuat irama jantungnya normal, gitu kan simpelnya. Ya. Sehingga kalau kita bisa lihat di sini adalah mengurangi aktivitas jantung ektopik ataupun yang prematur dan memperbaiki hantarannya. Karena tadi kita ketahui penyebab mekanisme aritmia itu apa? Ada 3 kan tadi? Yang pertama apa? Gangguan pada sumbernya. Oke. Yang kedua gangguan pada penghantaran. Yang ketiga adalah gangguan pada kedua-duanya. Gitu kan? Ya. Oke. Ini tadi sampai di sini. Kemudian bagaimana obatnya? Udah terjawab kan tadi obat-obatnya. Yang pertama, hambatan saluran natrium. Tujuannya apa ini hambatan saluran natrium? Mengaktifasi depolarisasi atau mencegah depolarisasi? Ayo. Mencegah depolarisasi. Nah, mencegah depolarisasi. Bisa ya? Kemudian, hambatan efek otonom simpatis pada jantung. Loh, kok harus dihambat? Apa tujuannya simpatis pada jantung? Karena kita ketahui bahwa SA itu memang bisa mencetuskan listrik sendiri, tapi yang memacu dia di awal itu adalah sistem saraf otonom. Berarti kalau SA node-nya, pacuan listriknya terlalu banyak dari saraf, berarti SA node akan terpacu terus kan? Itu mengapa orang kalau panik, denyut jantungnya cepat. Kenapa? Karena pada saat panik, simpatis kita akan aktif, sehingga respon ke jantung akan semakin sering, jantung akan semakin cepat. Sehingga kita harus cari obatnya yang berfungsi untuk menghambat, jangan sampai terlalu banyak rangsangan dari simpatisnya. Paham sampai sini? Kedua, perpanjang periode refraktor
yang efektif. Kita harus perpanjang refraktornya tadi. Jeda antara denyut yang satu dan denyut yang lain itu harus diperpanjang. Ya, jangan sampai terlalu cepat tuh. Jadi perpanjang, dibuat dia berjarak. Sama hambatan pada saluran kalsium. Ini jelas ya, hambatan pada kalsiumnya tadi itu berarti bekerja pada bagian apa? Ya, tahu tadi ya, yang pemanjangan QRS. No, RST, perpanjangan itu RST. Ya. Ada semua pengkotak-kotakannya itu ada. Sampai sini paham? Nah, terapi non farmakologi mengurangi stres. Loh, kok mengurangi stres ya? Tadi kan obatnya saja berfungsi untuk menghambat simpatis. Mau dihambat simpatisnya tapi stresnya tetap terjadi, ya ngapain? Obatnya sudah selesai waktu tunaknya, stresnya masih ada, naik lagi denyut jantungnya. Kan gitu ya? Maka stresnya harus dikurangin. Itu non farmakologi namanya. Jadi dalam terapi, dalam prinsip farmakoterapi kita ada dua terapi. Terapi non farmakologi dan terapi farmakologi. Paham ya? Non farmakologi berarti non obat. Kemudian diet, kita sarankan pasien untuk diet. Ya, karena luas penampang yang besar itu menyebabkan kerja jantung semakin susah. Kemudian mengurangi menghindari rokok, udah jelas tadi ya, karena rokok ini itu bisa menyebabkan pacuan kepada simpatis. Simpatis dipacu, SA node terpacu. Ya, dan juga mengurangi alkohol. Oke, berikut adalah materi yang kita pelajari hari ini. Minggu depan. Oh sebentar, masih ada 2 menit. Bentar, satu lagi ya. Bentar. Obat-obat aritmia. Ini terakhir. Nah, obat-obat aritmia, tadi kan sudah ada golongan-golongannya ya. Coba kalian lihat di bagian ini. Nih, di bagian ini adalah 4, 0, 1, 2, 3, 4. Obat-obat aritmia itu prinsip kerjanya seperti ini. 4 itu adalah proses polarisasi, polar ya, bukan depo. Polarisasi, istirahat ya, kayak gini. Nah, di bagian 0 itu adalah keadaan depolarisasi. Berarti kalau depolarisasi kan berarti yang berperan adalah natrium ya. Ya kan? Di bagian ini 1 adalah proses di mana untuk kalium harusnya keluar ya, atau repolarisasi. Nih, jadi kalau seandainya harusnya kan dia begini misalkan ya, gini terus turun gini ya. Tapi ternyata begini. Lama gini, berarti kan lambat turun kan ini kaliumnya, berarti ada yang gangguan dengan kalium. Ya, kayak gitu. Atau misalkan gitu ya. Atau misalkan gini. Set, harusnya dia puncaknya sampai di sini, tapi baru dari sini turun dia gini. Ya. Nah, itu berarti karena kaliumnya tadi. 2. Nomor 2 ini adalah kalsium, ini memanjang. Ya. Jadi logik misalkan PQR, QR ke atas kan ya. PQR, QR-nya memanjang. Berarti apa yang terjadi? Nih, sorry bukan PQR-nya. PQR, ini. Nih, PQR, P-nya ini jarak P dari sini ke sini itu memanjang. Berarti apa yang terjadi? Yang berarti terjadi adalah natriumnya kebanyakan kan tadi. Berarti kita cari obat-obat yang memblok natrium. Ya. Bagian ininya turun ke bawah. Oh, berarti kita cari obat-obat yang memblok bagian kalium karena kaliumnya terlalu banyak. Gitu ya. Nah, ini prinsip obatnya tadi. Sebelumnya kan tadi kita udah bahas juga ya. Nah, ini. Oh, bagian 2-nya ini memanjang. Harusnya diturun di sini, tapi ternyata dia ke sini. Berarti kaliumnya terlalu banyak. Blok kalsiumnya biar tidak terlalu banyak yang masuk. Sampai sini paham? Paham? Paham ya? Nah, untuk selanjutnya nanti kalian pada saat kasus kalian akan menjabarkan tentang algoritma pengendalian. Nih, kayak gini-gini obat-obatnya. Cuma ini saya tidak akan jelaskan dulu, nanti kita akan jelaskan pada saat di studi kasus. Jadi biar lebih enak untuk menjabarkan. Ya. Dan nanti kalian akan dapat masing-masing kasus diskusi, kemudian nanti akan diluruskan oleh dosen untuk justifikasi yang sudah kalian lakukan. Oke, serasa cukup. Siapa ketua kelasnya? Saya lupa nanya dari awal tadi.